mulai pelajarannya, Pak Guru mau absen satu-satu dulu ya. Azkia Hilya hadir? Hadir. Afifah Mujahidah? Hadir. Faza? Hadir. Fajra? Sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Ya, silakan dipimpin doanya. Baik, itu tadi kita berdoa. Jadi sebelum kita kegiatan termasuk belajar, kita diperintahkan untuk baca doa agar kita diberi kemudahan dan dijaga oleh Allah yang Maha Esa. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin Pak Guru pengen bertanya dulu. Yuk. Yang bisa jawab silakan angkat tangan ya. Baik. Pertanyaan pertama. Apa perbedaan sumber daya alam dan produk? Pengen saya jawab? Oh ya, silakan. Ya, betul sekali, pintar. Pertanyaan yang kedua, cepat-cepatan ya, cepat-cepatan. Pertanyaan kedua, dengarkan baik-baik ya. Apa perbedaan sumber daya hayati dan non hayati? Ayo, siapa yang jawab? Bisa? Ayo, coba. Ya, betul sekali. Ada lagi? Oh ya, Mbak Lila. Ya, bagus, pintar. Tepuk tangan dulu yang sudah jawab. Baik, berikutnya. Pertanyaan ketiga, terakhir ini ya. Sumber daya alam apa saja yang ada di daerah tempat tinggal kalian? Ayo sebutkan, yang berani. Ya, silakan. Siapa? Mbak Kaila. Iya, pintar. Siapa lagi? Ya. Bagus. Siapa lagi? Iya, sip. Ya, ternyata. Yuk, sebelum kita lanjutkan pelajaran, ini Pak Guru ingin menayangkan video terlebih dahulu. Ya, kita lihat videonya, kemudian nanti setelah lihat video kita akan belajar bersama-sama. Siap belajar? Siap. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita konsen terlebih dahulu. Ya, kalau Pak Guru bilang 1, 2, 3, jawabnya apa? Konsentrasi. Siap? Siap. 1, 2, 3. Konsentrasi. Nah, sekali lagi, konsentrasi. Konsentrasi di Baik, sebelum kita pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin menampilkan tayangan video tentang apa ini? Sumber daya alam. Yuk, kita saksikan bersama-sama. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang sumber daya alam berdasarkan jenis-jenisnya terdiri atas sumber daya alam hayati dan non hayati. Dalam non hayati adalah air, sinar matahari, udara, tanah, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifat-sifatnya terdiri. Sampaikan nanti tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah nanti Sandri bisa mengidentifikasi berbagai jenis sumber daya alam. Yang tadi di video ada yang tadi apa tadi? Minyak bumi, gas bumi, apa lagi? Sapi juga termasuk sumber daya alam. Hewan-hewan, tumbuhan, kemudian apa yang ada dalam bumi itu adalah. Nanti kalian bisa nyebutkan itu. Yang kedua, menjelaskan persebaran sumber daya alam di berbagai wilayah Indonesia. Nah, kira-kira nanti batu bara di mana letaknya yang paling banyak? Ya. Sawit di mana? Kopi di mana? Apalagi? Ya, sawah, padi di mana? Sapi di mana yang paling banyak ternak sapi? Ya, nanti kita lihat. Yang ketiga, menganalisis dampak pemanfaatan sumber daya alam lingkungan. Apa artinya tadi ya sudah disebutkan ya. Kalau kita membangun hutan
secara bebas nanti akan gundul hutannya. Kalau hutannya gundul akan terjadi longsor, apalagi bencana alam yang timbulkan banjir, apalagi gempa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam menjaga kekayaan alam. Nah, nanti setelah belajar kalian akan tahu ternyata menjaga alam itu penting tidak? Penting. Nah, nanti kita akan belajar itu. Pemahaman bermaknanya bahwa kekayaan alam Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijak. Untuk apa? Keberlanjutan kehidupan seluruh makhluk hidup dan kesejahteraan bangsa. Jadi tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh diambil terus sampai habis, nggak boleh. Tapi digunakan secukupnya. Butuh pohon, tebang saja sebutuhnya, nggak usah dibawa habis. Itu paham? Nah, ini materi kita, sumber daya alam. Ada yang dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Nanti contohnya apa saja dan apa saja. Sumber daya alam, ya. Apa itu sumber daya alam? Tadi sudah dijelaskan di video. Nanti kita akan belajar lagi, ya. Berikutnya, ya. Sumber daya yang dapat diperbaharui. Apa maksudnya? Sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali. Artinya bisa diputar lagi, bisa tumbuh lagi. Nah, sekarang kita akan lihat contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa? Tumbuhan, bahan makanan, bahan bakar, bahan bangunan adat, tentang persebaran hasil bumi. Ya, ini 5 pulau terbesar di Indonesia. Pulau apa ini? Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan nah, itulah 5 pulau terbesar di Indonesia. Nah, di Pulau Sumatera ada apa saja ini? Cengkeh. Apa tadi? Cengkeh ada di apa ini? Aceh. Kemudian coklat di mana ini? Di Lampung. Nah, ini Sumatera Selatan, Palembang. Kemudian Hayati. Hayati ini apa ini? Dari tumbuhan, dari hewan. Bisa diperbaharui? Bisa. Yang kedua, sumber daya alam yang non hayati. Apa ini? Batu bara, minyak bumi, nikel, aluminium. Nah, ini sumber daya alam. Bisa diperbaharui? Tidak. Nah, ini bisa? Tepuk 5 2 kali. Ayo, 1 2 3. Baik, sekarang buka bukunya. Sama ya di video ya bukunya ya. Nah, sama aja. Silakan dibuka bukunya halaman 178. Halaman berapa tadi? 170. Dibagi 3 kelompok, masing-masing kelompok 5 orang. Ada yang 6, ada yang 6, ada yang itu. Silakan buka kelompok. Lembar kerja peserta didik. Nah, nanti sudah ada di sini kelompokan teks yang ada. Nanti silakan ditulis di sini ya. Ini nama kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti masing-masing bapak beli apa namanya satu lembar satu. Setelah itu langsung diisi namanya ya. Namanya siapa saja. Kemudian nanti dijawab bareng. Halo.
hayati. Sumber daya alamnya apa saja nanti diisi di rumah. Setelah pertemuan yang akan datang dikumpul. Paham? Demikian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Yuk, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan baca doa. Silakan dipimpin teman-teman.